warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita tengah berada di pandemi COVID-19. Ibu juga berharap semoga musibah ini cepat berlalu dari negara kita dan kita bisa kembali ke sekolah. Baiklah, kali ini kita kembali belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum kita lanjut membahas surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kita tahu dulu apa yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Atau surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, kenapa di sini dikatakan penawaran keahlian atau penawaran kemampuan? Karena surat lamaran pekerjaan itu sejatinya dibuat untuk memperoleh sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Nah, setelah kita tahu pengertian surat lamaran pekerjaan, kita akan mempelajari fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan itu ada 3. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Kenapa harus ada tanda tertulis? Supaya permohonan pekerjaan kita itu sifatnya resmi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Nah, mengacu pada fungsi surat lamaran pekerjaan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan, maka kita harus memperhatikan isi-isi yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah jabatan yang kita inginkan. Di dalam surat lamaran pekerjaan, kita harus menyertakan jabatan yang akan kita lamar atau jabatan yang kita inginkan di perusahaan tersebut. Kenapa jabatan yang diinginkan kita masukkan ke dalam isi surat lamaran pekerjaan? Supaya orang yang menerima surat lamaran pekerjaan kita mengetahui apa jabatan yang kita inginkan atau apa pekerjaan yang kita inginkan. Kedua, identitas pelamar. Identitas pelamar harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan, supaya orang yang menerima surat lamaran pekerjaan mengetahui siapa yang melamar pekerjaan. Yang ketiga, kualifikasi pelamar. Ini tidak kalah penting dengan 2 poin di atas tadi. Kenapa? Karena seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa melamar pekerjaan itu atau surat lamaran pekerjaan itu kita menjual kemampuan. Nah, disinilah kita masukkan kualifikasi pelamar. Ini fungsinya atau gunanya nanti untuk bahan pertimbangan perusahaan yang akan menerima kita bekerja. Tentu semakin bagus kualitas yang kita miliki, maka akan semakin terbuka peluang untuk bekerja di tempat yang kita inginkan. Kita sudah tahu pengertian surat lamaran pekerjaan. Kita sudah tahu fungsinya. Kita juga sudah tahu secara garis besar apa yang ada di dalam isi surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan ini yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua, perihal. Perihal ini adalah untuk apa surat itu kita buat. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran di sini isinya adalah syarat-syarat yang dibutuhkan atau yang diminta oleh perusahaan. Seperti fotokopi ijazah, fotokopi KTP, nah itu masuk ke lampiran. Nah, yang keempat adalah alamat surat.
Kenapa alamat surat juga kita buat di dalam struktur? Karena kita harus membuat kepada siapa surat itu kita tujukan. Berikutnya adalah salam pembuka. Sesudah salam pembuka, kita buat isi surat. Sesudah isi surat, baru kita buat salam penutup. Berikutnya tanda tangan, dan berikutnya lagi nama jelas si pelamar pekerjaan. Nah, itu adalah struktur surat lamaran pekerjaan yang harus kita buat ketika kita akan melamar pekerjaan. Nah, berikut juga Ibu sertakan contoh surat lamaran pekerjaan. Itulah materi kita tentang surat lamaran pekerjaan. Ibu berharap kalian tidak berada di posisi yang menulis surat lamaran pekerjaan, tetapi adalah posisi yang menerima surat lamaran pekerjaan. Dan materi yang kita pelajari tadi menjadi acuan Anda semua ketika Anda merekrut karyawan. Karena sejatinya seorang siswa yang berhasil adalah siswa yang nantinya bisa membuka lowongan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.